Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seorang ASN harus memiliki sifat profesionalisme, jauh dari intervensi politik, kemudian bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta siap melayani masyarakat. Kemudian, ASN juga harus menjunjung tinggi nilai martabat negara, pemerintahan, serta mengutamakan kepentingan bersama atau umum dan meminggirkan kepentingan seorang golongan ataupun kelompok. Lalu langkah apa saja yang harus dilaksanakan? Yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan, dan yang kedua adalah menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Maka dari itu, kelompok kami akan melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah hasil wawancara. Selamat menyaksikan. Nama saya Fadil, pangkat saya VL2. Jabatan saya di Koramil sebagai Batitun Koramil 1105 Cibatu. Terima kasih Pak. Nah, mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini Pak, apakah Bapak pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan, dan jika pernah, kapan itu Pak Bapak mendengarnya? Bukan pernah lagi, sering. Dulu pernah saya mendengar, saat pertama saya mendengar itu waktu saya menjalani pendidikan. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak gimana? Apa penting wawasan kebangsaan tersebut? Kalau penting ya misalkan alasannya apa gitu Pak? Ya sangat penting, gitu kan. Karena wawasan kebangsaan itu ya sangat penting sekali, karena untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, yang selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah mendengar dari istilah bela negara? Nah, kalau bela negara dari sejak kapan tuh Pak pernah mendengar itu? Bela negara ya sudah lama juga, kita sering juga bela negara itu sejak kita masuk di lembaga militer pun itu bela negara sudah sering disampaikan, dan saya sudah mendengar lah tentang istilah itu bela negara. Terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, pertanyaannya, kira-kira contoh bela negara yang Bapak ketahui ini Pak, yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa saja ya Pak? Contoh bela negara, kita tanah air, itu salah satu contohnya. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, dan rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, pada saat ini nih Pak, banyak kan isu-isu yang berkembang. Nah, menurut Bapak, kira-kira isu apa yang paling banyak atau paling menarik menurut Bapak? Isu yang sedang berkembang sekarang itu terkadang dikaitkan dengan ini ya, dengan teknologi apa itu yang serba memang IT gitu ya. Jadi yang paling memang sangat berkembang yang harus memang kita waspadai saat ini itu masalah isu hoax. Dan satu lagi Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira upaya yang bisa dilakukan itu Pak untuk menyikapi isu-isu tersebut tadi, yang misalkan hoax tadi itu Pak, atau teroris. Ya upayanya hoax itu kalau bahasa secara agama itu tabayun, harus tabayun. Tabayun itu mengecek kebenaran berita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Putri Utami,
Profesi saya sebagai apoteker. Apakah pernah Ibu mendengar istilah wawasan kebangsaan? Kapan dan di mana? Wawasan kebangsaan pernah. Pada saat mungkin saya sekolah dulu pernah tuh mendengar tentang wawasan kebangsaan. Kemudian apakah penting menurut Ibu tentang wawasan kebangsaan itu bagi masyarakat umum ataupun bagi Ibu selaku apoteker? Mungkin secara pemahaman saya gitu ya, wawasan kebangsaan itu penting. Tahu gak Ibu apa itu bela negara? Mungkin menurut saya kalau bela negara itu adalah suatu tekad, sikap serta perilaku warga sebagai bangsa Indonesia, bisa dilakukan secara perseorangan ataupun kolektif, dengan tujuan menjaga keutuhan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan negara. Berarti implementasi bela negara kita itu kira-kira menurut Ibu sendiri seperti apa dalam kehidupan sehari-hari gitu? Oh, mungkin kalau untuk dulu kala itu ya, mungkin kan bela negara itu seperti berperang melawan penjajah, karena sekarang mungkin kita sudah merdeka tuh di 1945. Untuk implementasi bela negara secara kehidupan sehari-hari sih mungkin karena bisa dilakukan perseorangan nih, mungkin kayak sekarang nih saya pakai baju batik. Ini adalah mungkin salah satu implementasi bela negara saya terhadap budaya di negara kita. Terus mungkin karena sekarang kita bisa menerapkan disiplin, karena di era pandemi nih kita disiplin memakai masker pada saat kita di luar ruangan gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai isu-isu yang berkembang di dalam negara kita, isu-isu terkini gitu Bu. Kira-kira yang menarik perhatian Ibu itu isu apa? Mungkin untuk saat ini ya, karena background saya di farmasis gitu, profesi saya sebagai apoteker, isu yang selalu saya lihat yang tertarik itu mungkin tentang narkoba. Tentang narkoba itu mungkin sedikit menarik karena berdasarkan background saya sebagai apoteker. Nah, kira-kira isu tersebut menurut Ibu bisa diselesaikan atau ditanggulangi dengan kegiatan apa sebagai wujud bela negara kita? Mungkin implementasi saya bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak usia dini tentang bahayanya narkoba ataupun penggunaan obat-obatan agar negara kita jauh dari narkoba. Perkenalkan, nama saya Siti Nuratila. Saya seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta. Baik, kita mulai saja ya. Apakah Anda pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan? Pernah mendengar. Untuk selanjutnya, seberapa penting wawasan kebangsaan itu menurut Anda? Menurut pendapat saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting karena dengan adanya wawasan kebangsaan dapat memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di suatu bangsa sehingga akan menciptakan masyarakat yang adil, aman, sejahtera, makmur. Kemudian, apakah Anda pernah mendengar istilah bela negara? Pernah, bahkan sering mendengar tentang bela negara di sekolah, sering diajarkan. Menurut Anda, apa saja sikap dari bela negara tersebut? Sikap yang mencerminkan bela negara berarti. Menurut saya yang pertama, mencintai tanah air, mencintai produk-produk lokal atau produk dalam negeri, setia terhadap Pancasila dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, rela berkorban. Baik, kemudian saat ini Indonesia terdapat banyak isu yang meresahkan. Menurut Anda, isu apa yang paling mencuri perhatian saat ini? Menurut pendapat saya, isu yang mencuri perhatian saat ini itu ada berita hoax. Nah, kemarin aja ada salah satu berita hoax yang menyebutkan bahwa dari tanggal 26 sampai tanggal 30 September itu akan ada mati total seluruh jaringan internet.
Nah, ternyata itu tuh berita hoax. Jadi, berita hoax itu adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Tadi menurut Anda isu yang paling hangat yaitu tentang hoax. Kira-kira apa dampak dari hoax tersebut bagi masyarakat? Menurut pendapat saya, dampak bagi masyarakat dapat menerima informasi yang tidak jelas, kemudian bisa menimbulkan kepanikan, dan juga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kemudian dapat juga membuat keresahan di masyarakat. Terkait hoax tadi, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi atau mencegah dari hoax tersebut? Menurut pendapat saya, untuk mencegah hoax, yang pertama, kita dapat mengecek kebenaran dari informasi yang kita dapat. Kemudian kita mencari dari sumber-sumber yang lain, apakah benar atau salah informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apit Rukmawan. Saya bekerja di PT Indomarko Prisma Tama. Jabatan saya sebagai area manajer operasi lapangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya. Ya. Di sini saya peserta latsar dari latsar CPNS, penyelenggaranya dari Pusdikmin. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari penyelenggara untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak bisa bantu menjawabnya. Oke, Pak. Yang pertama, apa Bapak pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan itu Pak? Nah, jika pernah, mungkin di mana itu Pak dan kapan? Untuk wawasan kebangsaan saya pernah mendengarnya pada saat itu saya sedang aktif di organisasi bela negara, terutama di Gemakas Goro. Gitu deh. Oh, iya. Jadi Bapak pernah mendengar gitu ya? Tuh, pernah. Ya, untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya. Coba menurut Bapak apa penting wawasan kebangsaan tersebut, dan jika itu menurut Bapak penting, mungkin ada alasannya gitu Pak? Wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan memang sangat penting. Kenapa? Karena untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera, gitu Pak. Ya Pak, mungkin selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa Bapak juga pernah mendengar istilah bela negara gitu Pak? Bela negara. Ya. Pernah juga, saat itu saya semasa anggota dari Paskibraka SMA, gitu Pak. Ya kebetulan jadi apa ya? Ya. Pernah mengikuti Paskibra gitu. So, Mungkin ada yang Bapak ketahui sedikit tentang bela negara? jadi menurut saya bela negara itu adalah tekad atau sikap perilaku serta tindakan warga negara yang baik, baik dilakukan secara perseorangan maupun kolektif, dalam rangka berkedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Tapi di sini juga dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, gitu Pak. Gitu ya Pak. Dan Ya, itu saya ketahui itu bela negara Ya. menurut Bapak gitu ya? ya. Itulah wawancara yang kelompok kami lakukan dengan berbagai tokoh ataupun narasumber. Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu kita sebagai warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan. Karena dengan wawasan kebangsaan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Adapun contoh bela negara yang saat ini bisa kita lakukan yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila, dan yang keempat, rela berkorban. Pada saat ini marak isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti hoax, narkoba, dan terorisme. Disitulah pentingnya kita